beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Malam itu, Dewi Sambi menginap di desa Kapulungan. Dia tidur di sebuah ceruk tebing yang terletak di tepi desa. Kemudian paginya dia meneruskan perjalanan menuju Bukit Sahasasrabahu. Menjelang sore hari, dia sudah tiba di kaki Bukit Sahasasrabahu yang menjulang tinggi di antara bukit-bukit lain di sekitarnya. Aku mau istirahat sebentar. Kakiku sudah kaku seluruhnya. Hampir seharian aku berjalan tanpa berhenti. Mudah-mudahan tubuh Kakang Bajil masih utuh dan tidak diganggu binatang buas. Beberapa waktu yang lalu, setelah pertarungan sengit di puncak Bukit Pendem, setelah Empu Bajil terbunuh dan kepalanya dibawa Arya Kamandanu ke Majapahit, Dewi Sambi membawa gembung atau tubuh Empu Bajil ke Bukit Sahasasrabahu. Kemudian dia meletakkan tubuh tanpa kepala itu di bawah pohon Sahasramasa, yang artinya pohon 1000 bulan. Sedangkan Bukit Sahasasrabahu artinya Bukit 1000 sinar. Nah, kesanalah Dewi Sambi sekarang ini menuju. Wanita pendekar yang baru saja melahirkan anaknya itu menarik nafas panjang beberapa kali sebelum kemudian mulai memanjat lereng bukit. Sabarlah Kakang Bajil. Sabarlah. Aku sudah berjanji akan datang lagi. Dan sekarang aku akan memenuhi janjiku.
Beberapa waktu yang lalu, setelah Empu Bajil tewas di tangan Arya Kamandanu di Bukit Pendem, Dewi Sambi membawa tubuhnya yang sudah tidak berkepala ke Bukit Sahasrasrabahu. Sahasrasrabahu artinya Bukit Seribu Sinar. Tubuh bekas sahabat sekaligus pacar gelapnya itu lalu dibaringkan di bawah pohon Sahasrasramasa yang artinya pohon 1000 bulan. Sekarang Dewi Sambi kembali lagi ke tempat tersebut untuk melaksanakan niatnya balas dendam. Setelah istirahat sejenak di kaki bukit, Dewi Sambi mulai memanjat lereng di sebelah timur, dan akhirnya dia tiba di puncak bukit dengan selamat. Dia melongok ke kiri ke kanan, kemudian melihat batang pohon Sahasramasa yang tumbuh di sebuah celah batu besar, dan dia pun melangkah ke sana. Kakang Bajil, Kakang Bajil, aku datang, Kakang. Sambi yang datang. Bukankah aku pernah berjanji akan datang lagi? Syukurlah, kau masih utuh seperti saat kutinggalkan beberapa bulan yang lalu. Sungguh ajaib pohon ini. Benar, apa yang dikatakan orang-orang. Pohon ini memang aneh. Dia mengeluarkan aroma yang dapat mengawetkan jaringan daging. Sekarang, aku membuktikan sendiri keajaibannya. Sabarlah Kakang Bajil. Dendam kita pasti akan terbalas. Si jahanam Arya Kamandanu itu pasti akan binasa. Hari lamanya Dewi Sambi tinggal di puncak Bukit Sahasrasrabahu. Dia sengaja tinggal lebih lama untuk memulihkan kekuatan tubuhnya yang menjadi lemah setelah melahirkan. Dia menggunakan waktunya untuk istirahat sambil mengadakan latihan pernafasan. Makin lama tubuhnya menjadi semakin kuat. Maka pada hari yang ke-21, Dewi Sambi menghampiri mayat Empu Bajil yang tetap tergolek di bawah pohon Sahasramasa. Kakang Bajil, sekarang tibalah saatnya kita melancarkan siasat yang dapat membinasakan musuh besar kita. Maaf Kakang, aku terpaksa mengganggu tidurmu. Aku terpaksa membawamu pergi meninggalkan tempat ini. Selesai berkata, Dewi Sambi lalu mengangkat tubuh Empu Bajil, meletakkannya di pundaknya. Matahari muncul dan sinarnya menghangatkan suasana puncak bukit. Dewi Sambi perlahan-lahan menggendong Empu Bajil menuruni lereng Bukit Sahasrasrabahu, terus mengarah ke sebelah utara. Kakang Bajil. Nah, duduklah di sini. Kalau berjalan kaki terus, tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sepertinya aku mendengar derap kuda. Apakah dia menuju kemari? Ya, nampaknya dia menuju kemari. Sabarlah Kakang Bajil. Kau tunggu di sini. Aku akan mencari seekor kuda. Dewi Sambi melompat ke tengah jalanan berbatu. Dan memang benar, tak lama kemudian terdengar dengan jelas suara tapak kaki kuda. Dan derap kuda itu bergerak semakin lama semakin dekat. Hai, siapa kau? Ayo minggir. Jangan berdiri di tengah jalan begitu. Maaf Tuan,
Saya sedang dalam perjalanan menuju pegunungan Tengger. Apa? Kau bicara apa? Masa bodoh? Kau mau ke pegunungan Tengger atau ke ujung langit? Jangan berdiri di situ. Aku mau lewat. Aku harus segera tiba di Lawang Gajah untuk menyampaikan berita penting pada kepala desa. Ayo cepat minggir. Apakah pegunungan Tengger masih jauh dari sini, Tuan? Aduh. Kau ini perempuan waras atau sinting? Tapi baiklah. Kau akan kuberitahu kalau kau mau ke pegunungan Tengger. Dengan apa kau ke sana? Jalan kaki. Kalau jalan kaki, mungkin 4 hari lagi kau baru akan tiba di sana. Nah, cukup puas? Ayo minggir. Tunggu, Tuan. Saya membutuhkan pertolongan Tuan. Kurang ajar perempuan ini. Hup. Nah, mau minta tolong apa? Hah? Saya mau meminjam kuda Tuan. Mau minjam kuda? Iya. Wah. Jelas perempuan tidak waras. Sudah. Aku tak sudi bicara denganmu. Ayo minggir. Saya sangat membutuhkan kuda, Tuan. Saya tidak mungkin ke pegunungan Tengger dengan jalan kaki. Mau minggir atau tidak, ha? Saya sangat membutuhkan kuda milik Tuan ini. Nampaknya dia kuda yang gagah dan bisa berlari kencang, Tuan. Dia berlari seperti terbang. Tapi itu bukan urusanmu. Tunggu, Tuan. Tunggu dulu. Mau apa lagi perempuan ini? Saya mau pinjam kuda Tuan. Kau semakin kurang ajar. Baik, kau boleh pinjam kuda itu. Tapi kau harus mau kutempeleng 3 kali. Bagaimana? Apakah itu sebagai ganti uang sewa untuk kuda Tuan? Ya. Ya, kalau memang begitu, baiklah, saya bersedia. Lihat perempuan sinting. Sekali tanganku melayang, maka mulutmu yang cerewet itu akan pengok. Kau berani menangkis? Kurang ajar. Ya, cukup Tuan. Pukulan Tuan kurang sedap. Ini saya kembalikan. Penunggang kuda itu tak sempat terkejut lagi. Pukulan Dewi Sambi yang sudah dilampari Aji Tapak Wisa secepat kilat menyampar dadanya. Selesai memukul, Dewi Sambi menarik kembali tangannya sambil menatap dingin ke penunggang kuda yang terjengkang ke belakang. Dan orang itu buru-buru bangkit dan mendekap dadanya yang hangus terbakar. Tuan? Wah, rupanya saya memukul terlalu keras. Sayang sekali. Nah, sekarang saya bebas meminjam kuda Tuan, bukan? Dewi Sambi melangkah ke arah Empu Bajil yang masih bersandar di akar pohon. Dia tidak mau menunggu lebih lama. Dia segera menaikkannya ke atas kuda. Dan selanjutnya dia memacu kudanya menuju arah timur, menuju gugusan pegunungan Tengger di kejauhan. Tinggi, padepokan Tengger mulai jatuh tertidur di pangkuan hawa malam yang dingin. Di ruangan serambi rumah kediaman Wong Agung, atau juga biasa menamakan dirinya Guru Jana Mahadwija, nampak 3 orang sedang duduk bercakap-cakap. Mereka adalah Jana Lelung, Sudra Palong, dan Wong Agung sendiri. Wong Agung kelihatan tengah memberikan nasihat-nasihat pada 2 orang murid kesayangannya. Jana Lelung dan kau Sudra Palong. Iya, Guru. Kalian adalah murid-murid andalanku, murid kebanggaanku. Masa depan padepokan Tengger ini berada di tangan kalian berdua. Karena itu, kalian harus semakin tekun belajar. Kalau tidak ada halangan apa-apa, mungkin pada hari bulan purnama nanti, aku akan menurunkan ilmu pukulan segara geni pada kalian. Maksudku,
Ilmu atau aji segara geni tingkat yang paling tinggi. Maaf, Guru. Apakah kami sudah pantas untuk menerimanya? Aku yang dapat melihat. Apakah kalian pantas menerimanya atau tidak? Kalau aku bermaksud menyerahkan ilmu itu pada kalian, artinya kalian kuanggap sudah pantas menerimanya. Kalau begitu, terima kasih, Guru. Tapi ingat, ilmu ini sangat dahsyat. Kalian tidak kuperbolehkan untuk menggunakannya sembarangan. Iya, Guru. Kami tidak berani melanggar pesan Guru. Tapi sebelumnya, kalian harus lebih dulu mempersiapkan persyaratannya. Hal itu akan kujelaskan besok malam di Serambi ini. Sekarang sudah terlalu malam. Sebaiknya kalian istirahat. Ya, Guru. Kami mohon diri. Wong Agung tersenyum sambil mengangguk kecil ketika dua orang muridnya minta diri. Dan pimpinan padepokan Tengger itu bangkit perlahan, mengipaskan jubahnya yang berwarna agak gelap sebelum kemudian masuk ke dalam pondok. Sementara itu, Jana Lelung dan Sudra Palong melangkah ke pondoknya yang terletak di bawah pohon rindang. Adi Jana Lelung, aku sudah mengantuk sekali. Aku akan segera tidur. Ya, silakan Kakang Sudra Palong. Aku akan memeriksa gudang penyimpanan bahan makanan sebentar. Sudra Palong melangkah ke arah pintu pondoknya yang sedikit terbuka. Sedangkan Jana Lelung, murid yang lebih muda, berjalan mengitari rumah kediaman Wong Agung. Sekilas dia melihat bulan tenggelam di balik awan tipis yang berarak dari utara. Kita sampai, Kakang Bajil. Tapi kita tidak bisa menggunakan kuda ini lagi. Ayo, Kakang, kita turun. Kita tiba tepat pada waktunya. Nampaknya Padepokan Tengger sudah terlena dalam tidurnya. Ayo, Kakang Bajil, kita akan memanjat dinding tebing itu. Dewi Sambi yang malam itu sudah tiba di lereng Tengger, tidak segera memasuki Padepokan Tengger dari arah depan. Dia mengambil jalan samping, sekalipun harus memanjat sebuah tebing. Sambil merangkak, dia terus menyeret tubuh Empu Bajil. Keringatnya sampai bercucuran. Dan akhirnya, setelah bersusah payah, dia tiba juga di puncak dinding yang menjulang tinggi di angkasa. Dewi Sambi meletakkan Empu Bajil di sebelahnya, sambil melihat Padepokan Tengger yang terpampang di bawahnya. Kakang Bajil, kita tidak bisa terus-menerus berdua. Akhirnya, kita harus berpisah juga, Kakang. Kakang Bajil, percayalah, dendam kita pasti terbalas. Aku, Dewi Sambi akan berusaha dengan segenap kemampuanku agar dendam kita terbalas. Kakang Bajil, selamat jalan, Kakang. Kita berpisah sampai di sini. Dewi Sambi memeluk tubuh Empu Bajil erat sekali. Kemudian perlahan-lahan dia mendorong tubuh itu ke bawah. Dan mayat tanpa kepala itu pun menggelinding ke bawah. Beberapa kali dia terantuk batu-batu yang bertonjolan pada dinding tebing. Kasihan Kakang Bajil.
gunakan cara ini, besok pagi Padepokan Tengger akan menjadi geger. Dan Arya Kamandanu tidak akan merasa aman lagi. Kutemukan mayat ini di sana, di sela-sela bongkahan batu di bawah tebing. Kurang lebih 20 langkah dari rumah kediaman guru. Mayat ini sudah tidak ada kepalanya lagi. Menurut pendapatmu, mayat siapa ini, Kakang? Aku tidak tahu. Yang jelas mayat ini dilemparkan orang dari puncak tebing sana. Dan itu pasti disertai maksud-maksud tertentu. Kukira mayat ini memang ada hubungannya dengan Padepokan Tengger. Sepertinya tidak ada di antara murid perguruan Tengger yang mempunyai musuh di luar sana. Tapi coba kita periksa lebih teliti lagi. Jana Lelung, ambil obor. Kita periksa lagi. Jana Lelung melompat meninggalkan Sudra Palong yang masih mengutik-utik mayat tanpa kepala. Tak lama kemudian Jana Lelung sudah berlari-lari sambil menggenggam obor bambu. Sesaat lamanya mereka berdua meneliti keadaan mayat. Ukuran tubuhnya pendek, Adi Jana Lelung. Lihat, Kakang. Ada selembar daun lontar di bagian pinggangnya. Jana Lelung memungut selembar rontal yang terselip di pinggang mayat. Sudra Palong mendekatkan obornya. Nampak dengan jelas rontal itu ada tulisannya. Dengan tangan gemetar, Jana Lelung membaca isi rontal. Aku membawa bingkisan untuk siswa-siswa Padepokan Tengger. Sayang sekali, bingkisannya sudah tidak utuh lagi. Kepala bajil tercecer di jalan. Salamku untuk Wong Agung, Guru Jana Mahadwija, Arya Kamandanu, Pendekar Pedang Naga Puspa. Kakang Bajil. Rupanya ini mayat Kakang Bajil. Berani sekali orang itu melemparkan penghinaan seperti ini. Siapa orang yang bernama Arya Kamandanu itu? Siapa Kakang Sudra Palong? Pernahkah kau mendengar nama itu? Siapapun dia orangnya, yang jelas dia sudah menghina Padepokan Tengger. Apa dia merasa menjadi laki-laki sendirian di dunia ini? Dia mengaku pendekar pedang Naga Puspa. Dia boleh mengaku-ngaku sebagai turunan Dewa Brahma, tapi kesombongannya itu harus dilenyapkan. Kita ini sudah tinggal di tempat yang terpencil begini. Kita sudah menjauhi dunia ramai, tapi masih saja ada pendekar ingin mencobai kita. Sabar, Kakang. Kita jangan bertindak sendiri. Kita harus melaporkannya pada guru. Baiklah. Sekarang begini saja. Kita tahan dulu jenazah Kakang Bajil malam ini di rumahku. Besok baru kita bawa menghadap guru. Malam itu Jana Lelung dan Sudra Palong hampir tidak tidur. Mereka hanya duduk-duduk sambil bicara panjang lebar mengenai pendekar pedang Naga Puspa yang telah mengirimkan bingkisan yang bisa dianggap sebagai tantangan. Pagi harinya, mereka baru membawa mayat Empu Bajil ke rumah kediaman Wong Agung, Guru Padepokan Tengger. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi kemudian? Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.